Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andian Febriani, peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK YIN Lok Sumawe akan melaksanakan pengambilan video UKIN metode PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, otak cerdas. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, ayo ketua kelas untuk memimpin di depan baca doa. Siap. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sekarang di absen dulu sama Bu Dian. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bintang sama Oh, Bintang sama Salwa. Kemana Bintang, nak? Sakit. Sakit. Salwa kemana, Salwa? Oh, acara keluarga. Yuk kita doakan teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh, dan yang berkepentingan keluarga semoga dilancarkan. Amin. Oke, baik. Hari ini Bu Dian mau tanya sama anak-anak. Kemarin Bu Dian sudah menerangkan tentang materi apa? Ada yang ingat? Apa? Pantang menyerah. Baik, apa kemarin artinya pantang menyerah itu, sayang? Tidak putus asa. Tidak mengeluh, pintar. Tidak putus asa.
bekerja keras. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tolong menolong. Tujuan pembelajaran hari ini agar yang pertama agar kita tahu apa sih makna tolong menolong. Yang kedua agar kita bisa mempraktekkan atau tahu bagaimana sikap tolong menolong. Yang ketiga supaya kita bisa mengambil hikmah ya tolong menolong. Ya baik, Budian punya cerita hari ini. Siapa yang pengen dengar ceritanya Budian? Saya. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Baik, coba sudah dilihat tadi ceritanya apa kira-kira? Apa? Ada anak namanya siapa? Hasbi. Kira-kira Hasbi ini ngapain nak? Membawa buku, tumpukan buku. Terus apa ini? Tumpukan buku, setelah itu Hasbi terjatuh. Kira-kira Hasbi terjatuh. Setelah itu temannya bagaimana? Sibuk bermain. Terus setelah sibuk bermain, ada enggak tadi yang menolong? Ada siapa? Albi. Kira-kira yang Bagas, Kesha tadi gimana sikapnya? Asik bermain. Lah kita Budian mau tanya sekarang, bagaimana jika kalian menjadi Hasbi? Hasbi tadi yang apa sih? Yang jatuh, yang bawa tumpukan buku. Kira-kira kalau kalian menjadi Hasbi, bawa tumpukan buku yang banyak, terus tiba-tiba terjatuh, nggak ada yang nolong, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedih. Terus terus lagi kecewa. Nah yang kedua, apa yang Islam ajarkan kepada kita sebagai orang Islam? Membantu, saling menolong dengan ikhlas. Benar. Dengan ikhlas itu berarti kita tidak mengharapkan imbalan. Sekarang Budian mau kasih apa? Pertanyaan, soal ya, mau ya? Ini kan sudah jadi apa ini? Kelompok. Ditunjuk Budian, kelompoknya Albi jadi kelompok 1 ya. Kelompoknya Azril kelompok 2. Kelompoknya Bagas kelompok 3. Kita akan mendiskusikan tentang bab tolong menolong. Apa sih? Lah ini Budian mau kasih tugasnya sampean hari ini. Dicatat ya. Catat pertanyaannya Budian. Sudah disiapkan bukunya?
Nanti kalau sudah didiskusikan sama kelompoknya, anak-anak nanti presentasi di depan. Pertanyaan yang pertama, kenapa Hasbi jatuh? Kenapa Hasbi jatuh? Sudah? Nomor kedua, bagaimana agama mengajarkan? Bagaimana agama mengajarkan saat melihat teman kita terjatuh? Pertanyaan ketiga sudah? Buatkan contoh lain selain Hasbi terjatuh tentang tolong menolong. Dikasih Budian waktu 15 menit. Sebelum kita diskusikan, yuk kita bareng-bareng membaca dalil Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 2. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, la tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadya walal qalaid walal qalaidi wala aminal baital haram yabtaghuna fadlam mir rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya dibaca bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu
haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahallul, menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini anak-anak sudah dijelaskan sama Allah. Yang mana? Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Nah, anak-anak di sini Allah itu sudah berfirman bahwasannya kita sebagai orang Islam harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, jangan berbuat tolong menolong dalam kejelekan, kerusakan. Ya, kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam berbuat baik. Ya, yuk kita diskusikan tadi pertanyaannya, nanti kita presentasikan di depan kelas. Waktunya 15 menit. Yuk. Budian nanti dinilai lo ya, sama Budian lo ya. Nanti presentasi di depan. Ada yang ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 1, 2, yang kelompok 3? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ya, kalau sudah berarti kita akan mulai presentasi. Siapa perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi? Ya, kelompok 1 semuanya. 1, 2, 3 jawaban dari tadi. Ya, siapa dari sini? Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Oh, giliran. Oke, ya, yuk. Kelompok 2 dan 3 coba disimak temannya dari kelompok 1. Yuk berdiri biar tahu temannya. Hadap sana. Ya, yuk. Halo, yang lain didengarkan, Nak? Ya. Yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama. Nama saya Alfi. Kenapa harus dijatuh? Dia tersandung batu karena dia tidak melihat
di bawah kelas 1. Kenapa Hasbi jatuh? Karena Dia tersandung batu. oh, dia tersandung batu. Ya, pintar. Untuk yang kedua, jawaban yang kedua. Ya, perkenalkan, didengarkan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Ya. Bagaimana agama mengajarkan saat melihat teman kita terjatuh? Ya, bagaimana? Saling membantu satu sama lain dengan ikhlas. Pinter. Bagaimana agama mengajarkan saat melihat teman kita sedang terjatuh? Apa jawabannya tadi, Ibra? Saling membantu secara ikhlas. Pinter. Yang ketiga, soal yang ketiga siapa? Ya, sini. Hasbi, ya, dikenalkan dulu. Semuanya disimak jawabannya. Buat yang pintar selain Hasbi terjatuh, saling membantu teman untuk membersihkan kelas. Selain Hasbi jatuh, berarti sampean memberikan contoh, ada membantu teman membersihkan kelas. Baik, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, pintar sekali. Kelompok 2 sekarang. Ya, siapa? Berdiri, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Arif Ibrahim. Kenapa Hasbi jatuh? Karena keberatan membawa buku lalu tersandung batu. Kenapa Hasbi jatuh? Karena keberatan bawa buku terlalu banyak dan sehingga terjatuh. Pintar. Untuk soal yang kedua, ya. Yang lain didengarkan sayang, yang lain. Bagaimana agama mengajarkan saat melihat teman kita terjatuh? Membantu sesama lain dan membantu orang lain membutuhkan pertolongan. Saling membantu sesama orang lain yang membutuhkan. Pinter sekali. Yang ketiga, soal ketiga siapa? Iya, ada Rama naik sepeda ketika di desa. Naik sepeda terlalu kencang, remnya blong, ya, akhirnya terjatuh. Apa yang kita lakukan? Membantu secara ikhlas. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Untuk kelompok 3 siapa? Ayo. Berdiri, dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Kenapa Hasbi jatuh? Karena Hasbi tersandung batu. Pintar. Karena Hasbi tersandung batu. Ya, pintar. Untuk yang kedua, soal kedua. Ya. Perkenalkan, nama saya Bagas. Bagaimana agama mengajarkan saat melihat teman terjatuh? Menolongnya dengan ikhlas. Menolongnya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Pinter sekali. Yang ketiga, soal ketiga. Ya. Nama saya Isam. Buatkan contoh lain selain Hasbi jatuh. Iya. Saya menolong ibu mencuci piring dan menjemur pakaian dan menyapu halaman. Iya, membantu ibu mencuci piring. Nah, dari ketiga jawaban tadi ya, semuanya benar. Kita aplaus dulu untuk semuanya. Kelompok 1, 2, dan 3. Hebat. Nah, sekarang sama Bu Dian diulas lagi. Dari kelompok 1 tadi memberikan contoh di sekolah. Ya kan? Kita tolong menolong di sekolah. Membantu teman membersihkan kelas. Untuk yang kelompok 2 tadi di masyarakat, ya kan? Lah kita itu menolong tuh ya di sekolah, di masyarakat. Contohnya ada teman sepeda di desa buanter, saking kencengnya remnya blong. Nah akhirnya jatuh, kita tolong. Kelompok 3 membantu ibu
identifikasikan tolong menolong di mana? Di rumah. Berarti ya tepuk tangan lagi, Budian sangat senang, hebat semua. Dari sini anak-anak sudah bisa memahami kan apa tolong menolong itu. Coba dilihat di videonya Budian sekarang. Disimak lagi. Manfaat tolong menolong. Nah, apa manfaat tolong menolong? Iya, kalian jika saling tolong menolong akan apa? Meringankan beban orang lain. Contohnya tadi, meringankan teman kita membersihkan gelas. Yang kelompok 2, meringankan bebannya Rama yang jatuh, iya kan? Yang kelompok 3, meringankan bebannya ibu di rumah. Nah, itu manfaat. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Ya. Yang ketiga, dicintai Allah dan manusia. Sampean kalian semua ini jika senang untuk tolong menolong, pasti apa? Teman itu akan suka tanpa diminta. Ya kan? Aku mau teman sama Ajril aja. Ajril suka menolong. Dia itu baik. Ya, kayak seperti itu. Tanpa mengharap imbalan dari saya. Nah, itu manfaat. Jangan lupa, Allah pasti sayang kepada kalian, nak. Pasti disayang Allah. Ayo, biasakan tolong menolong setiap hari. Orang yang suka membantu akan dicintai Allah. Siapa yang pengen dicintai Allah? Nah, semuanya ya. Pasti semuanya pengen dicintai oleh Allah. Nah, kemudian punya video juga lagi. Nah, disimak. Nah, pengertian tolong menolong itu saling memberi pertolongan. Tolong menolong telah dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 2. Bisa baca di rumah. Tolong dapat kita lakukan di rumah seperti membantu orang tua, di sekolah kita bisa berbagi dengan peran. Hikmah bersikap menolong yakni kesadaran teman yang banyak sahabat. Akibat tidak memiliki sifat tolong menolong dianggap sebagai orang yang sombong. Jika rezekinya dikurangi oleh Allah. Kesimpulannya, sikap tolong menolong sangat penting di kehidupan karena menciptakan rasa persaudaraan yang kuat. Sudahkah kalian hari ini menolong sesama teman? Sudahkah? Sudah, alhamdulillah ya. Ini tak teruskan lagi, masih ada loh. Tinggal sedikit. Sudahkah kalian menolong sesama teman? Sudah ya, alhamdulillah. Untuk lebih mantapnya lagi sama Budian dikasih lembar soal. Ya. Kelompok 3 ini dikerjakan satu-satu. Kelompok 2, jangan lupa dikasih nama ya, nak ya. Nama. Waktunya 10 menit. Ya. 10 menit. Soal cuman berapa itu? Soalnya cuman berapa itu?
5. Ya, 10 menit kan sudah cukup. Bagaimana? Senang. Bagaimana perasaanmu jika kamu membantu teman tanpa mengharap balasan? Senang. Nggak usah. Iya. Sudah semuanya? Yuk, dikumpulkan di depan. Sini. Yuk, duduk kembali dari soal tadi, ya. Apa arti tolong menolong menurutmu? Saling membantu. Saling membantu teman. Membantu teman satu sama lain. Kelompok 2? Kita rela berkorban untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Yang ketiga, berikan contoh sikap tolong menolong yang bisa kamu lakukan di sekolah. Membantu ibu guru membawa buku yang sangat banyak. Pinter. Membantu teman yang sedang piket. Membantu membersihkan kelas. Pinter semua. Yang keempat, bagaimana perasaanmu jika kamu membantu teman tanpa mengharap balasan? Senang. Senang dan mendapatkan banyak teman. Senang dan mendapatkan banyak teman. Gembira. Senang dan gembira. Yang terakhir kelima, mengapa Allah menyukai orang yang suka menolong? Karena baik. Karena tolong menolong adalah pekerjaan yang paling mulia. Karena tolong menolong pekerjaan mulia. Karena artinya orang itu baik dan tidak sombong. Karena orang itu baik, ya. Kelompok 1. Karena hatinya baik. Karena hatinya baik. Dari sini Budian tanya lagi, dengan pembelajaran tolong menolong, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah. Budian pengen mantap lagi, dikasih soal lagi kurang 1. Iya. Ada lembar refleksi yang terakhir ini. Lembar refleksi ini menunjukkan kalian lebih mantap lagi bahwasannya kalian semua sudah bisa memahami materi tolong menolong. Ini juga dikasih nama satu-satu, ya. Kasih nama juga. Ya, sudah semuanya? Belum. Ya, ayo dikumpulkan kelompok 2 ke Azril. Kenapa? Sandung itu tas ya? Ya, enggak apa-apa tapi? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, ya. Sudah semua dikumpulkan tiap kelompok, dikumpulkan di depan. Yo, ayo, sudah. Ya, pinter. Sudah dikasih nama semuanya ya? Ya, sudah semua dikumpulkan?
Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran tolong menolong, apakah anak-anak senang belajar tolong menolong ini? Senang sekali. Sudah bisa memahami apa arti dari tolong menolong tadi? Sudah. Kira-kira tadi barusan Ajril jatuh tadi, nah langsung Bagas langsung menolong, ya kan? Nah itu contoh yang paling baik itu, ya. Nah sampean juga gitu, kita terapkan di mana? Di masyarakat, di rumah, di sekolah. Baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa. Bagas, tolong dipimpin untuk membacakan doa selesai belajar. Persiapan berdoa mulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Shadaqallahul azim. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, kami akhiri dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.